Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini Al-Fakir akan berbagi satu faidah amalan, yaitu tentang amalan agar anak Anda hatinya dilembutkan oleh Allah, lisannya dilembutkan oleh Allah, akhlaknya menjadi akhlak yang baik, manut kepada orang tua, mau beribadah. Dalam artian anak Anda menjadi anak yang soleh, solehah. Karena ini penting sekali, makanya silahkan sambil santai sejenak Anda simak, Anda fahami, kemudian nanti Anda amalkan, karena ini akan berdampak besar dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan anak Anda. Seperti apa amalannya? Sebelum saya bagikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini. Bagi para jamaah yang belum subscribe, agar ketika saya berbagi tentang faidah amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis doa atau hajat Anda, doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, segala hajat kita lekas dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kajian kali ini faidahnya sangat penting, yaitu menyangkut kita sebagai orang tua, yaitu amalan agar anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Karena kalau kita pahami para jamaah, sebagai orang tua, aset yang terbesar dalam hidup itu bukan harta, bukan benda, tapi adalah keturunan anak, yang mana ketika anak kita menjadi anak yang soleh, akhlaknya baik, mau beribadah, nurut sama kita sebagai orang tua, itu tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya kebahagiaan orang tua manakala dia mempunyai anak yang soleh. Kalau kita lihat pada dasarnya, semua anak itu dilahirkan baik, semua anak itu dilahirkan itu soleh. Nah, mungkin karena terkontaminasi pergaulan, sosial media, pertemanan, lingkungan, yang kemudian inilah menjadi virus yang kemudian merusak akhlak dari anak kita, merusak dari budi pekerti anak kita, sehingga mungkin mohon maaf ada anak
yang kalau disuruh ibadah dia bantah, nggak mau sholat, nggak mau dengerin omongan orang tuanya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bantah ya. Naudzubillah, artinya bukan anak yang soleh. Nah ini bahaya, jangan sampai dibiarkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu, ya, anak-anak kita itu dari api neraka. Makanya manakala kita mendapatkan ujian, cobaan, anak ini kan pada dasarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi amanah oleh Allah, yaitu seorang anak ini titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita punya kewajiban mendidiknya ya. Bukan hanya mendidik ya, secara misalnya formal SMP, SMA, tapi juga kita berkewajiban mendidik anak kita secara agama agar paham aturan-aturan Allah, agar paham syariat-syariat Allah. Nah, lantas ketika kita sedang diuji, memiliki anak yang keras kepala, nggak mau ibadah, bantah sama orang tua, rewel ibaratnya gitu ya, maka kita nggak boleh putus asa. Kita ingat bahwa anak itu titipan Allah. Maka ketika kita mempunyai anak yang sedang jauh dari syariat Allah, yang harus kita lakukan yang pertama, jangan sampai kita misuh. Misuh itu ya mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Nah, ini kuncinya. Karena banyak terkadang orang tua yang ketika mendapati anaknya nakal, itu keluarnya kata-kata nggak baik, dasar anak ini, dasar anak itu ya. Padahal bagaimanapun, senakal apapun seorang anak, mereka adalah anak kita. Maka jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Ini naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ketika anak kita bantah, anak kita nggak mau ibadah, justru kita malah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ubah ketika misalnya anak Anda nakal, Allahu Akbar, misalnya Allahu Akbar, anak soleh sekali, anak baik sekali. Jadi jangan sampai keluar dari lisan Anda doa-doa yang tidak baik untuk anak-anak Anda. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada satu amalan yang diberikan oleh ba'dil ulama ya, sebagian ulama itu, agar anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, hatinya lembut ya. Kenapa ini penting sekali masalah hati? Karena ala inna fil jasadi mudghah, dalam setiap jasad manusia itu ada daging mudghah ya. Itu sholat. Ketika daging itu sehat, maka semuanya sehat. Ucapannya yang keluar dari lisan anak adalah ucapan yang baik. Perilaku dari badan anak itu akan menjadi perilaku yang baik. Manakala hati seorang anak itu baik, hati seorang anak itu lembut. Adanya seorang anak berkata kasar, ninggalin sholat, bantah sama orang tua, berarti ada something, ada sesuatu di dalam hatinya, sebuah penyakit. Nah, ini bahaya. Makanya sebagai orang tua kita berperan menjadi seorang tabib, menjadi seorang dokter ketika anak kita sedang terjangkit penyakit-penyakit seperti itu. Khususnya misalnya anak kita menjadi anak yang soleh pada saat ini, untuk mencegah di kemudian hari anak kita menjadi anak yang tidak soleh adalah salah satu amalannya. Ini khusus nih, terlebih bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga nggak apa-apa. Jadi biasanya segala sesuatu ya, dalam artian hati seseorang itu kan yang berperan penting merubah hati seseorang itu baik atau buruk, itu salah satunya makanan ya. Nah, ini makanya usahakan sebagai orang tua ya, yang nomor 2 ini, apa yang masuk ke dalam diri anak kita adalah harus sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Karena ketika seseorang dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Ali, ya Ali, man akalal halal ya. Barang siapa memakan barang halal, maka dia badannya, hatinya itu akan menjadi hati yang baik. Agamanya akan baik. Tapi ketika seseorang memakan barang haram, hatinya akan rusak, segalanya akan rusak. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus
memberi nafkah makanan yang halal. Nah, makanan yang halal pun sebelum masuk pada badan anak itu harus diproses dengan cara yang baik juga. Misalnya ini, sebelum kita menanak nasi, ibu-ibu nih menanak nasi, ini kan ada mencuci nasi, kalau bahasa Jawanya itu mesusi ya, mencuci nasi. Nah, ada kaifiyah atau faidah dari para ulama. Sebagian ulama itu menyarankan ketika kita menginginkan anak kita anak yang soleh, selain makanannya harus yang halal, prosesnya juga harus yang thayyib, halalan thayyiban. Sudah halal juga baik. Makanya ketika sebelum menanak nasi, dalam proses ya mencuci nasi, yang pertama jangan sampai Anda mencuci nasi, mencuci beras ya sebelum dimasukkan ke magicom atau di kompor. Nah, ini jangan sampai Anda lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting. Mungkin banyak orang menyepelekan, ibu-ibu nih mau nyuci beras, lupa baca bismillah. Bahkan kadang ada yang nyuci beras sambil nyanyi-nyanyi, ya kan? Ada yang sambil joget-joget. Nauzubillah min dzalik. Maka mulai hari ini kalau Anda ingin hati anak Anda lembut, akhlaknya baik, menjadi anak yang soleh-solehah, pertama ketika Anda mau mencuci beras, yang paling utama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Banyak riwayat menerangkan ya, kullu dzibadin la yubtada'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u abda'u. Setiap perkara, meskipun perkara itu baik ya, ketika perkara itu baik kemudian tidak didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahannya. Nah, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar anak kita soleh, hatinya lembut. Salah satunya ketika kita mencuci nasi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika mencuci nasi kan biasanya kita muter-muter beras tuh ya, muter-muter beras. Nah, ketika memutar-mutar beras itu, kita muternya berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam itu ke kanan sini kan. Nah, kita memutar beras, mencuci beras itu ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian sambil memutar, ya misalnya 3 kali atau 5 kali kita putar-putar sambil membersihkan berasnya, kita membaca sebuah ayat yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Baca. Artinya apa? Tidak ada penyembuh selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat anak kita soleh adalah Allah. Yang bisa membuat anak kita berbakti kepada kita adalah Allah. Yang bisa melembutkan hati anak kita adalah Allah. Yang bisa menuntun anak kita ke jalan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah membaca itu ya 3 kali lah minimal membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya 3 kali atau 9 kali. Kemudian sebelum dituangkan ya ke magicom beras yang kita tutup, kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sambil berdoa dalam hati Anda, ya Allah, semoga anak saya yang memakan nasi yang saya liwat ya, yang saya masak ini menjadi anak yang lembut hatinya, yang soleh, yang berakhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Nah, ini sebagai bentuk ikhtiar. Nah, Anda pengen anak Anda pintar aja, mau ya nyekolahin anak Anda. Nah, Anda pingin punya anak yang soleh. Oh, tidak ada harta yang lebih berharga bagi orang tua kecuali memiliki anak yang soleh. Sekarang misalnya Anda kaya raya, punya mobil, punya rumah, tanah luas, tapi anak Anda ngelawan sama Anda, apakah ada kenikmatan dalam hidup Anda? Tentu tidak. Anda punya segalanya, uang banyak, tapi anak Anda melawan, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tapi ketika anak Anda anak yang soleh, ya Allah, itu luar biasa. Bahkan ketika kita sebagai orang tua sudah meninggal dan kita memiliki anak yang soleh, ini kita di kuburan dikirimi doa, dikirimi yasin, dikirimi tahlil. Ini aset yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis ya,
Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salah. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amal ibadahnya. Kecuali perkara salah satunya yang tidak putus pahalanya sampai kepada kita adalah doa anak yang soleh. Bagaimana anak kita akan bisa mendoakan kita manakala anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Nah, yang namanya soleh apa sih Ustadz? Kang aran soleh bagus atine krono mapan sari ilmune. Yang namanya soleh itu ya hatinya bagus. Definisinya itu ketika hati sudah bagus, ucapannya bagus, langkahnya bagus, amal ibadahnya bagus, sama orang tua bagus, sama tetangga bagus, sama keluarga, semua bagus semua manakala hati anak kita itu bagus. Nah, ini salah satu amalannya, silahkan nanti diamalkan. Dan kemudian lagi sebagai orang tua manakala kita punya anak, kita harus punya riyadhah ya. Jangan sampai kita punya anak mengharapkan anak kita soleh, kita nggak mau melakukan riyadhah. Riyadhahin anak kalau bahasa Jawanya itu. Jadi di Jawa itu ya sudah familiar ngeriadohin anak. Sedang apa? Ngeriadohin anak. Biar apa? Biar anak kita soleh, dijaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, salah satu riyadhah kita sebagai orang tua yang menginginkan, yang mau memperjuangkan agar anaknya soleh, bukan hanya soleh, tapi sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Sukses dalam agamanya, sukses dalam dunianya, dalam bisnisnya, dalam sekolahnya, dalam karirnya, dalam jodohnya, kita bisa melakukan riyadhah. Nah, bagi jamaah saya ya silahkan Anda bisa mulai melakukan riyadhah, memperjuangkan anak Anda agar sukses dunia akhirat dengan melakukan riyadhah, dengan membaca zikir, munajat, sholawat. Nah, ini bisa menjadi riyadhah ya. Riyadhah untuk memperjuangkan anak kita, memperjuangkan anak Anda agar menjadi anak yang soleh. Agar Allah nitipin anak kepada kita. Nah, Allah juga yang akan menjaga anak kita, yang akan melembutkan hatinya, menyolehkan perilakunya. Nah, ini bisa dimulai Anda riyadhahin anak dengan membaca zikir, munajat, sholawat. Jadi ini buku yang saya tulis itu, munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Misalnya pada saat ini anak Anda sudah nakal, jangan khawatir, riyadhahin. Ketika seorang anak tidak bisa dirubah perilakunya dengan kata-kata, maka sentuhlah hatinya. Nah, salah satu menyentuh hati anak ya dengan riyadhah. Nah, riyadhah, munajat, sholawat. Nah, ini Anda bisa memiliki buku ini, kemudian mengamalkan munajat, sholawat dengan hajatnya apa? Ya hajatnya untuk ngeriadohin anak, biar anaknya soleh, biar anaknya sukses dunia akhirat. Nah, ini bisa Anda baca buku riyadhahnya. Ini sudah saya tulis, ada teks Arab, teks Indonesianya. Dan bisa dibaca misalnya setiap pagi atau malam, atau kalau Anda sibuk ya minimal setiap minggu Anda baca zikir munajat sholawat. Ini dari halaman 17, ada teks Arab, teks Indonesianya, diawali dengan tawasul, istighfar yang kabir, yang luar biasa, kemudian baca zikir-zikir munajat sholawatnya, ada beberapa halaman. Nanti di akhir zikir munajat sholawat ini ada doa yang sudah saya tulis. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW sebagai munajat. Doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Yang artinya apa? Setelah Anda membaca zikir munajat sholawat, beberapa halaman, beberapa lafaz, membaca doa ini, doa penutupnya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, ya Allah, dan aku bermohon kepadamu menghadapmu dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku memohon menghadap Allah, menghadap Tuhanku bersamamu dalam permohonan hajatku ini, ya Allah. Kemudian Anda sebutkan hajatnya, ya Allah, saya ingin anak saya soleh, anak saya namanya ini bin ini, ya Allah, saya mohon anak saya dijadikan anak yang soleh, sukses dunia akhirat. Ketika anak Anda belum dapat jodoh, ya Allah, semoga anak saya dapat jodoh. Pokoknya sebutkan semua hajat Anda. Kemudian
Allahumma fasyafi'hu ya fiyya. Ya Allah, perkenankanlah di Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepadaku. Nah, ini sebagai riyadhah. Oh, luar biasa. Banyak kisah yang anaknya tadinya nakal, main ini, main itu. Mengerikan pergaulan zaman sekarang. Kalau kita sebagai orang tua tidak memagari anak kita, ya, mungkin kalau kita pagar besi anak kita, mereka akan berontak. Tapi ketika dipagar anak kita dengan riyadhah, dengan doa, malaikat yang akan menjaga anak kita, Allah yang akan menjaga anak kita. Sehingga jangan kaget ketika anak Anda senakal apapun anak Anda saat ini, Anda mau riyadhah, Allah yang akan menuntun jalan kehidupan anak Anda sehingga menjadi anak yang soleh, solehah, sukses dunia dan akhirat. Nah, untuk riyadhah buku Munajat Sholawat ini bisa Anda dapatkan dengan menghubungi saya melalui WhatsApp atau tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya. Untuk infak buku ini hanya 100.000, tapi dengan 100.000 ini insya Allah fadilahnya sangat banyak. Yang nakal jadi soleh, yang rewel jadi manut dan lain-lain. Silahkan bisa dipesan, mumpung masih ada stok terakhir sebelum kehabisan. Bismillah, insya Allah kita berjuang riyadhah, memagar anak-anak kita agar dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah. Semoga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.